Selamat pagi Bu Rahma, boleh saya minta waktunya Bu? Saya pengen bercerita nih Bu, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Wah, selamat pagi Bu Endar. Dengaran banget nih Bu Endar mau bercerita. Apa yang mau diceritakan nih Bu Endar? Begini Bu Rahma, saya kan mengajar IPS dan akhir-akhir ini saya merasa bahwa peserta didik saya itu ketika saya mengajar itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran dan juga itu banyak murid itu hampir 50% itu anak kurang antusias ketika saya memberikan tugas gitu loh Bu. Jadi Bu Endar yang mau diceritakan itu tentang anak didiknya ya Bu, yang Iya kurang Bu. antusias dengan kegiatan pembelajaran IPS yang diampu oleh Bu Endar. Nah, jadi menurut Bu Endar nih, apa yang dari Bu Endar harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Endar? Sebenarnya saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya, tentang kurang antusiasnya anak-anak didik saya ketika saya mengajar Bu, dan juga, kayaknya anak itu tidak antusias ketika saya memberikan tugas gitu loh Bu. Hmm, jadi terhadap anak didiknya Bu Endar itu kan kurang antusias ya Bu Endar dari Iya kegiatan Bu. pembelajaran IPS tersebut. Nah, menurut Bu Endar, murid-murid Bu Endar itu yang kurang antusias terhadap pembelajaran IPS Bu Endar itu sekarang berada pada level berapa ya Bu Endar? Antara angka 1 sampai 10 nih Bu Endar. Saya mengamati itu baru di level 3 Bu, karena, dilihat dari hampir 50% itu ada anak yang tidak mengumpulkan tugas itu loh Bu. Hmm, oh ya, jadi pada anak-anak Bu Indar yang kurang antusias itu termasuk anak yang tidak mau mengumpulkan tugas ya Bu Indar pada level 3. Nah, dari Bu Endar ini menginginkan nantinya anak tersebut itu berada pada level berapa ya Bu Endar? Saya menginginkan dari 3 ke 7 lah Bu, biar ada peningkatan gitu loh Bu. Iya Bu Endar. Jadi tepat sekali ya Bu Endar dari level 3 kita tidak langsung ke level 10 ya Bu Endar, kita bertahap, Iya Bu, kita iya. mengambil angka 7 begitu ya Bu Endar. Ya, jadi menurut Bu Endar, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran IPS yang Bu Endar ampu itu Bu Endar? Kalau saya ingat ya Bu, saya mengingat itu kebanyakan anak itu kurang antusias itu karena, yang pertama tentunya pembelajaran saya mungkin kurang menarik Bu, karena saya lebih banyak, apa ya, menerangkan, berbicara di depan murid-murid sehingga mungkin saya, kurang memberi kesempatan kepada mereka untuk, apa ya, secara aktif berpendapat gitu loh Bu. Jadi anak itu mungkin Hmm, bosan gitu loh Bu. iya. Oh iya, jadi menurut Bu Endar itu pembelajaran yang Bu Endar sampaikan ke anak-anak itu kurang menarik karena di Iya. pembelajaran IPS itu Bu Endar bercerita dan mereka hanya mendengarkan begitu ya Bu Endar. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Endar itu lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran Bu Endar? Kalau menurut saya itu, apa ya, biar anak itu tidak bosan mungkin dengan pembelajaran yang lebih asik, lebih tidak membosankan, tidak monoton, mungkin dengan, video atau mungkin dengan pembelajaran yang, bervariatif gitu loh Bu. Wah, sependapat nih Bu Endar, karena kan anak-anak kalau melihat video, terutama pada pembelajaran IPS kan mereka lebih lebih semangat lagi ya Bu Endar, lebih mengingat lagi Iya Bu, iya. sejarah-sejarah yang telah lalu begitu ya Bu Endar. Nah jadi menurut pendapat Bu Endar nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu? Menurut saya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, Bu. Istilahnya anak diminta untuk aktif,
dalam pembelajaran, terus saya mungkin memberi ice breaking biar mereka tidak bosan, atau games yang lebih menarik gitu, Bu. Iya Bu. Jadi menurut Bu Inar kan tadi pembelajaran berpusat pada murid ya Bu. Jadi Bu Inar harus Ya. lebih tahu kebutuhan murid begitu. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih Bu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu? Tadi kan Bu Endar eh, berbicara tentang keluh kesahnya terhadap murid juga ada yang tidak mengerjakan tugas. Nah di sini Bu Endar mengenai tugas yang tidak dikumpulkan itu penyebabnya apa itu Bu Endar? Mungkin juga loh Bu, karena saya itu apa ya, eee, sumber belajarnya itu hanya menggunakan buku paket. Jadi mungkin anak itu ketika saya beri tugas itu mungkin terlalu banyak, sehingga anak itu mungkin dalam mencari jawabannya itu tidak asik, mereka apa ya, karena terlalu banyak tugas dari saya mungkin ya Bu ya? Iya Bu, mungkin Iya, anak-anak itu merasa bosan, iya tugas, Bu, terus kan anak-anak iya, males atau gimana gitu ya Bu. Jadi anak itu iya. kurang respon dalam pengumpulan tugas tersebut. Nah kalau boleh tahu nih ya Bu Endar, Bu Endar itu menggunakan sumber belajar apa saja Bu kalau di kelas? Kalau di kelas itu saya hanya menggunakan sumber belajar dari buku siswa saja, Bu. Itu yang sudah disediakan di sekolah itu hanya satu itu, Bu. Jadi sumbernya itu yang sudah ada di sekolah begitu ya Bu Indar. Iya, Adakah sumber belajar selain dari buku siswa Bu Indar? Selain dari mu sekolah? iya, mungkin anu ya, Bu, tidak hanya dari buku pembelajaran dari sekolah saja yang disediakan dari sekolah saja atau buku siswa saja ya, Bu. Kalau saya pikir itu sebenarnya sumber belajar itu kan banyak. Iya. Dari YouTube ada, dari IG ada, terus ada dari internet, dengan aplikasi yang mungkin beragam ya, Bu, ya, sehingga anak mungkin nantinya akan lebih tertarik begitu ya, Bu. Jadi tidak hanya mencari referensi di buku ajar saja mungkin ya, Bu, ya? Iya Bu Endar, betul sekali, tepat sekali Bu Endar. Jadi kan pada era ini ya Bu, kita tidak hanya di buku pembelajaran aja, tetapi banyak sekali sumber belajar yang lain melalui internet. Tadi Ibu Endar juga sudah menyebutkan dari YouTube, dari artikel di blog begitu ya Bu Endar. Nah, saya yakin sekali bila Bu Endar itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias lagi dan lebih merindukan Bu Endar nih dalam pembelajaran Ya. IPS. Jadi sekarang apa ini Bu rencana Ibu Endar untuk menyelesaikan masalah tadi yang Ibu Endar ceritakan ke saya? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang tentunya menggunakan sumber belajar yang, beragam. Saya mencoba untuk membuat modul ajar atau sumber belajarnya dari YouTube, atau dari TikTok, mungkin dari internet, dan karena anak itu, apa ya, sudah terbiasa menggunakan HP, kemungkinan aplikasinya mereka itu kan lebih bervariatif. Terus Iya. untuk yang kedua itu dalam memberikan tugas mungkin saya tidak akan memberikan terlalu banyak, sehingga saya akan membebaskan kepada anak tersebut untuk, mencari jawaban atau mencari referensi tidak hanya di buku paket. Jadi, saya bebaskan mereka mencarinya di internet, atau di YouTube, atau di sosial media yang lain lah, Bu. Sehingga anak dengan apa ya, dengan aplikasi itu anak merasa tidak bosan, sehingga, mereka bisa mengumpulkan tepat waktu begitu, Bu. Iya, rencana yang bagus sekali Bu Endar. Mudah-mudahan ini rencana yang nantinya akan membuat anak-anak lebih antusias lagi, anak-anak lebih semangat lagi, anak-anak lebih merindukan sekolahnya lagi. Semoga rencana Bu Endar ini berhasil ya Bu Endar. Iya, Bu. Ya,
Semoga berhasil dan Bu Endar lebih semangat lagi dalam mengajarnya, anak-anak lebih antusias lagi. Nah, selanjutnya nih Bu Endar, apa komitmen dari Ibu Endar sendiri terhadap rencana Ibu Endar ini? Saya akan berkomitmen setiap pembelajaran yang, saya lakukan itu saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang lebih mengasihkan, dengan bervariasi, menggunakan sumber belajar yang lebih, apa ya, bagus lagi mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya dengan buku pelajaran saja, tetapi dengan, apa, memberikan ruang yang banyak kepada anak untuk mencari referensi lain, entah itu di internet, entah itu di YouTube, atau entah itu di manapun, sehingga mereka, apa ya, dengan bebasnya, dengan asyiknya, Ya. mereka tidak terpaksa gitu, Bu. Ya, ya, ya. Ya, jadi komitmen Bu Indar itu sudah bagus sekali ya Bu. Saya Iya, sangat Bu. mendukungnya Bu Indar. Kira-kira komitmen itu mau dilaksanakan kapan ya Bu Indar? Kira-kira saya akan melaksanakannya minggu depan, Bu. Saya akan merancangnya dulu, sehingga minggu depan saya sudah langsung bisa menerapkannya, Bu. Wah, hebat sekali Bu Endar. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Endar, sesuai apa Iya. yang diharapkan oleh Bu Endar. Iya iya, Bu, terima kasih ya, Ya. Bu, atas, waktunya sehingga saya bisa menemukan solusinya ini, Bu. Wah, alhamdulillah, solusinya sudah nampak ya Bu Endar, solusinya sudah nampak. Semoga ke depannya Bu Endar diberikan kelancaran. Sama-sama Bu Endar, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sampai jumpa besok lagi. Semoga setelah berhasil kita ketemu lagi ya Bu Endar ya. Iya, Bu, iya, terima kasih sekali ya, Bu, mengganggu Ya waktunya. Bu, Selamat siang, Bu. selamat siang Bu Endar.